Terima kasih pemirsa masih bersama kami dalam program Bayangkara Inspiratif. Berbagai cara dilakukan oleh personel kepolisian dalam melayani masyarakat. Tidak hanya memberikan sembako, tetapi Kompol Jajang Mulyaman juga melakukan kegiatan pembangunan MCK dan bedah rumah kepada warga yang tidak mampu. Berikut kisahnya. Saya selaku anggota Polri merasa terpanggil untuk rasa kemanusiaan bisa hadir dan datang di lingkungan Cibutuh Sebaru. Ini merupakan salah satu bentuk kepedulian saya dan teman-teman yang sangat peduli terhadap lingkungan. Saya sangat prihatin melihat seperti ini sehingga saya terpanggil bisa hadir dan datang di sini untuk memberikan bantuan pembangunan MCK dan sumur bor. Pak Haji Jajang, ini apa nih? Oh, ini sekarang mau melaksanakan pengeboran sumur. Jadi kita paket hari ini adalah membuat MCK, pengeboran, dan membuat penampungan air. Kami bersama-sama dengan para donatur untuk melaksanakan pembangunan MCK dan sumur bor untuk keluarga yang tak mampu. Ini sekarang sedang melaksanakan pengeboran air bersih. Alhamdulillah, ini sudah terlihat tanda-tanda sebentar lagi insya Allah selesai. Terima kasih, air udah datang. Kami berharap bantuan ini dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat karena air merupakan kebutuhan hidup yang vital kita sehari-hari. Alhamdulillah, material sudah datang. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, pembangunan MCK dimulai. Cara lebih banyak bekerja. Kerja. Kita tidak boleh membiarkan begitu saja terhadap 7 warga yang tidak memiliki MCK dan air bersih, sehingga buang air besar sembarangan. Hal ini berpotensi menimbulkan dampak buruk bagi lingkungan dan kesehatan warga sekitar. Alhamdulillah juga ini sudah selesai. Dan sekarang membangun kamar mandi untuk warga yang ada di sekitar kita di sini agar masyarakat bisa mandi dengan layak. Haji, semangat! Alhamdulillah, airnya sudah nyala, bisa dipakai oleh masyarakat. Terima kasih. Udah mandinya udah ada air di depan rumah, BAB di depan rumah. Udah senang saya mah. apa yang saya berikan berkah bagi semua. Ya, itu aja. Terima kasih. Salam sama Bapak dan Ibu ya. Terima kasih ya Pak. Sama-sama Ibu ya. Mudah-mudahan berkah. Ya. Bagaimana cara Kompol Jajang Mulyaman merealisasikan kegiatan pembangunan MCK dan bedah rumah kepada warga yang tidak mampu? Kita terhubung kembali dengan Kompol Jajang Mulyaman. Baik Pak Jajang, bisa diceritakan Pak bagaimana awal mulanya Bapak tergerak untuk melakukan bedah rumah kepada warga yang tidak mampu ini Pak? Baik Bu, ini kegiatan ini panjang sekali Bu. Masyarakat banyaknya, ya kita semua ini hanya bisa melihat orang-orang yang tidak mampu itu hanya ada di pinggir jalan. Coba kita sama-sama datang ke lapangan, langsung turun. Saya sangat prihatin, masih banyak saudara-saudara kita yang buang air besarnya sembarangan. Dia juga manusia Bu. Itulah hati saya tergetak. Ya. Sering saya menangis Bu. Walaupun saya sebagai anggota Polri, saya sering menangis Bu, melihat saudara kita yang betul-betul yang membutuhkan bantuan kita. Masa seorang nenek-nenek dia harus buang air besarnya sembarangan, sedangkan kita ada di tengah kota begini. Apakah kita tidak menghargai orang tua kita? Di mana orang tua kita itu adalah sebagai pahlawan kita.
yang sudah berjuang, tapi masih banyak warga kita yang tidak punya MCK. Dia juga manusia, bukan hewan dia. Dia manusia, perlu dihargai, perlu diberikan fasilitas karena dia tidak mampu. Akhirnya saya terpanggil. Alhamdulillah saya bangunkan beberapa tempat MCK. Masa saudara-saudara kita yang buang BAB harus di tempat kuburan, tempat sembarangan. Laki-laki sih bisa gampang, tapi kalau perempuan bagaimana? Itu yang saya sedih. Bagaimana sudah lansia? Itulah saya terinspirasi di situ. Mana yang perlu kita bantu, mana yang kita tidak bantu. Jadi banyak kategori ini. Untuk bedah rumah, saya alhamdulillah ini dengan semangat saya, dengan semangat teman-teman yang percaya kepada saya. Sekarang ini, hari ini pun saya masih sedang membangun, yaitu bedah rumah Ibu Emma. Ibu Emma, saya hari Jumat datang menyantuni anak yatim. Ibu Emma punya anak yatim, saya datang hari Jumat. Dia menangis waktu itu, di hari Jumat itu. Rumahnya mau roboh. Ternyata apa yang terjadi? Hari Sabtu rumahnya roboh. Sedangkan rumah itu untuk tempat ngaji di lingkungan di situ. Sedangkan dia punya anak-anak yatim. Ya alhamdulillah hari Senin saya datang ke sana. Ibu Emma nangis karena tinggal di suatu rumah yang tinggal sepotong lagi dan menurut pemikiran saya tidak layak. Dan ini adalah rumah tempat ngaji. Disitulah saya bangkit dan memohon kepada Allah. Nangis saya, Ibu Emma punya anak yatim, tempat rumah itu tempat ngaji, roboh. Di mana? Apa kita biarkan? Syukur Alhamdulillah. Sekarang hari ke-11 rumah sudah berdiri. Uangnya dari mana? Semuanya hanya dari Allah. Datang tanpa harus ngemis-ngemis, tanpa minta bantuan apapun. Tapi orang-orang yang betul-betul merasa terpanggil menitipkan amanah kepada saya. Jadi semua kegiatan saya ini adalah panggilan. Saya tidak pernah namanya saya minta-minta, ngemis-ngemis ke orang, minta bantuan. Enggak ada. Inilah kebesaran Allah. Datang sendiri uang itu. Saya janjikan ke Bu Emma, setelah roboh Ibu besok saya bangun. Alhamdulillah Bu, tapi perjanjiannya sama-sama. Jangan sampai tinggalkan anak-anak, harus tetap ngaji di sini. Alhamdulillah Bu, ini hari ke-11 sudah tegak, sudah berdiri menjadi rumah yang tembok yang tadinya panggung, yang roboh. Banyak orang-orang yang betul-betul empati. Banyak rumah-rumah orang lain yang saya bantu. Ini salah satunya aja dari Bu Emma. Bu Emma nangis Bu. Bayangkan rumah panggung untuk tempat ngaji, sedangkan dia punya anaknya yatim, anak yatim yang bernama Agung Sadayu. Dan alhamdulillah gembira. Hari kemarin saya kerja bakti, kemarin hari Senin, hari libur, saya paksakan datang ke sana Bu. Saya dengan bawa satu anggota, dari pagi sampai sore saya di sana kerja bakti. Saya ikut menjadi tukang. Jadi saya kalau membangun bedah rumah itu bukan hanya menyuruh orang saja, tapi saya turun langsung, Bu. Saya ikut membantu, dan itu memang panggilan, dan memang itu saya nikmat saya. Bagaimana pelukan-pelukannya, kasih sayang nggak, Bu Emma, begitu senang, bahagia yang diimpikan, ingin punya rumah, sedangkan dia punya yatim, suami sudah meninggal, kita bantu. Alhamdulillah Bu, inilah saya bersyukur Bu menjadi anggota Polri. Saya masih banyak orang-orang yang percaya kepada kita. Saya ingin memberikan yang terbaik. Selama saya dinas saya sebagai anggota Polri, saya berikan kebanggaan terhadap Polri. Bagaimana masyarakat mencintai kita. Saya selalu hadir menjadi masyarakat. Selalu hadir di tengah-tengah masyarakat. Bagaimana masyarakat mencintai sebagai anggota Polri. Saya tunjukkan semangat kita. Saya tunjukkan semangat berbagi. Saya tunjukkan semangat untuk berbuat yang terbaik. Insya Allah nanti akan satu ada balasannya dari Allah. Baik Pak Jajang, berikutnya apa pesan Pak Jajang kepada anggota Polri dan khususnya juga masyarakat secara luas untuk membangkitkan empati mereka yang untuk lebih peka terhadap lingkungan sekitar yang tentunya akan meningkatkan kesejahteraan yang berdampak kepada terjaganya Kamtipmas yang aman dan kondusif? Ya, saya pesan kepada adik-adik kita, ya seluruh anggota Polri, berbuatlah baik kita kepada masyarakat. Kalau kita berbuat baik, pasti masyarakat cinta terhadap Polri. Anggota Polri jangan hanya banyak di kantor. Mari kita sama-sama turun di lapangan. Tampung inspirasi masyarakat, bantu masyarakat yang membutuhkan. Dengan semangat gotong royong, semua akan selesai. Kalau itu pekerjaan semuanya dikerjakan oleh satu orang, pasti kita akan berat. Tapi dengan semangat gotong royong, saling bantu-membantu, semua akan selesai. Jadi saya pesan ke anggota kita, turun ke lapangan, berbuat baik, bergabung dengan masyarakat. Nah, kepada masyarakat, kita sama-sama peka terhadap lingkungan.
Jangan sampai ada masyarakat yang tidak mampu, kita biarkan. Bantu mereka. Mereka butuh bantuan dari kita. Jadi jangan apatis terhadap lingkungan kita. Harus tahu di lingkungan kita ada apa permasalahan-permasalahan sehingga tidak akan mengganggu masalah keamanan dan ketertiban masyarakat. Kalau orang perutnya lapar, pasti larinya apa? Mencuri, melakukan tidak pidana. Tapi dengan pendekatan kita, dengan selalu anggota Polri hadir di tengah masyarakat, kita bersama-sama masyarakat, gotong royong bersama masyarakat, insya Allah semuanya akan tertuntas, terselesaikan semuanya. Insya Allah masih banyak orang-orang yang dermawan, masih banyak orang-orang yang sangat peduli, namun diberikan kepercayaan, pertanggungjawabkan amanah itu. Jangan sampai ada orang yang memberikan amanah, tapi kita tidak bisa mempertanggungjawabkan, malah cari keuntungan. Itu yang salah. Saya insya Allah, jangankan satu butir beras pun saya tidak akan mungkin saya makan, karena itulah saya bilang amanah. Saya mengajak kita semuanya. Kita mewah-mewahan, makan seenaknya di tempat-tempat yang mewah, restoran yang mewah. Masih banyak saudara kita itu yang tidak mampu, yang tidak punya MCK, yang tidak punya rumah, yang tinggal masih di gubuk. Saya hampir setiap hari, Bu, nangis, Bu. Saya akan mengundang juga Ibu. Mari kita sama-sama datang ke tempat saya, Bu. Kita akan tunjukkan anak-anak gitu. Lihat di gubuk-gubuk menderita, Bu, di bawah lantai tanah. Saya ingin membangun, tapi tanahnya punya orang lain, punya nempel. Masih banyak saudara kita yang membutuhkan bantuan dan pertolongan kita. Namun kita rangkul, kita ajak bicara, peluk dia, berikan semangat, berikan motivasi, ajarin agama. Insya Allah, Bu, dia akan senang dan dia akan mendoakan kita semua. Bahagia dia, Bu. Orang miskin itu didatangin kita, bahagia, Bu. Malah dia bilang, Bapak nggak hina di sini. Oh, nggak ada. Justru saya paling senang mendatangi adalah orang-orang yang tidak mampu. Daripada saya datang main ke mall, main ke tempat-tempat yang tanda kutip, lebih baik saya mendatangi adalah orang-orang yang tidak mampu. Karena berbagi itu indah. Indah di dunia, indah di akhirat. Insya Allah. Baik, terima kasih Pak Jajang atas waktu Bapak yang sudah berbagi kisahnya kepada kita semua, yang tentunya diharapkan ini menginspirasi masyarakat Indonesia, khususnya anggota Polri. Selamat siang Pak Jajang, salam presisi. Salam presisi Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik pemirsa, informasi dari perjuangan personel kepolisian Kompol Jajang Mulyaman, Kasubdit Gasum Ditsamapta Polda Banten yang melakukan berbagai kegiatan sosial menutup jumpa kita di Bayangkara Inspiratif hari ini. Saya Brigpol Intan Anansi, terima kasih atas perhatian Anda. Salam presisi.